Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di acara Ngopi bersama Umi Al Inayah. Alhamdulillah kita sekarang berada di Mina ya. Nah, jadi kita bertemu kembali dengan Ustadz Eke ya. Gimana kabarnya Ustadz Eke? Alhamdulillah baik Umi. Semua kabar juga jamaah baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nonton dan juga ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan sehat selalu dan selalu jangan lupa bahagia. Nah, saat ini kita akan membahas ketutupan sih mau ya? Apa-apa. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut Al-Quran gitu Ustadz ya. Karena apa? Kita rumah tangga biasanya tuh tentunya kepingin bahagia, pengen sampai tua ya, sampai tua. Tapi dalam kenyataannya banyak kadang itu bahtera rumah tangga penuh dengan kerikil-kerikil, penuh dengan masalah, bahkan sampai diakhiri dengan perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, gimana Ustadz membina rumah tangga yang bahagia menurut Al-Quran? Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah rumah tangga ini kan memang masalah sehari-hari ya. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, rumah tangga ini kan adalah organisasi kecil, yaitu antara ayah, ibu, anak. Jadi cuman itu skupnya. Dan logikanya harusnya kalau cuman anggotanya 4 atau 5, harusnya mudah rukun atau sulit rukun Bapak Ibu. Mudah. Artinya mudah. Tapi kenapa kok meskipun misalnya anggotanya kecil, tapi kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan perkiraan atau yang kita pikirkan. Padahal jujur ya Bapak Ibu ya, dulu mungkin Bapak Ibu waktu menikah dengan suaminya, benar nggak cita-citanya itu ingin keluarga yang harmonis? Benar. Betul kan? Betul. Karena pasti istri tujuannya ingin juga harmonis atau samawa, suami juga ingin keluarganya harmonis dan samawa. Jadi kalau harusnya tujuannya sama, logikanya harusnya, berarti harusnya mudah atau sulit? Harusnya mudah Iya ya kan? Ustadz. Suami tujuannya ingin harmonis, istri juga ingin harmonis. Nah, tapi kenapa kenyataannya saat mulai menjalani rumah tangga, kok tiba-tiba ada salah paham, malah berantem. Nah, berarti di sini ada faktor yang harus kita perbaiki. Makanya kita di dalam berumah tangga pun pasti perlu ilmunya. Nah, mungkin hari ini saya singkat saja, ilmunya saya tetap akan referensinya berdasarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan Bapak Ibu di dalam menjalani nanti untuk anaknya yang akan berumah tangga, kan begitu kan? Sehingga itu bisa menjadi bekal ke depannya apa target yang harus kita lakukan. Tapi saya mau nanya dulu, setuju bahwa target kita berumah tangga adalah keluarga harmonis ya? Harmonis itu berarti antara suami dan istri dan anak, berarti ada saling namanya pengertian. Betul? Baik, sekarang saya buka dulu referensi ayatnya, yaitu di surat 66, surat At-Tarim ayat 6. Silahkan. Ya, biar nanti kita mulai dari situ. 66 ayat 6, surat At-Tarim ayat 6. Ini dasarnya kita sebagai suami, kepala keluarga bertanggung jawab kepada keluarganya. Silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Baik. Baik, segitu aja ya. Jadi intinya ternyata suami ya, istri dan semua anggota keluarga wajib saling melindungi. Cuman kalau di sini kan titik beratnya kepala rumah tangga ya. Iya, Ustaz. Wahai orang-orang beriman, wahai suami, peliharalah dirimu dan keluargamu agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Berarti yang harus kita sadari, ternyata tugas suami itu sebagai pemimpin atau kepala keluarga adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Tinggal sekarang suami sebagai nahkoda, berarti istri sebagai pengikut. Betul ya? Betul. Nah, sekarang prinsip yang kedua. Ya, berarti tujuannya sama semua, yaitu memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik, sekarang prinsip yang kedua. Jujur ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menikah dulu itu dasarnya suami tidak sempurna, istri tidak sempurna,
atau suami sempurna, istri sempurna? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, makanya karena si suami istri ini tidak sempurna dan tidak sempurna, makanya untuk menyempurnakan kita berumah tangga kan? Iya. Betul nggak? Kalau sempurna ya ngapain berumah tangga? Oh sempurna kan? Jadi pertanyaannya, kalau memang istri harusnya tahu tidak sempurna, karena masih pasti banyak kekurangan. Suami juga tidak sempurna, banyak kekurangan, kan begitu ya? Pokoknya manusia banyak kekurangan. Betul. Berarti harusnya nanti ketika salah paham setelah menikah, harusnya omongan yang keluar dari mulutnya itu saya benar atau saya salah? Saya salah. Saya salah seharusnya ya. Iya kan, makanya saya bilang kan tidak sempurna ketemu tidak sempurna. Menikah dengan tujuannya saling menyempurnakan, kan begitu kan? Iya. Berarti kalau misalnya si istri sadar dia tidak sempurna, terus suami juga sadar tidak sempurna, harusnya ketika salah paham dia tuh ngomongnya saya yang salah atau saya benar? Saya yang salah. Saya yang salah seharusnya. Mohon maaf, selama ini begitu atau tidak? Insya Allah. Iya. Insya Allah, Tapi Pak. selama ini tuh merasa rebutan benar. Nah. Situ yang salah, kita yang benar. Makanya Kalau nggak ada ya. habis-habisnya. Berarti kalau suami istri ngomong saya benar, berarti sebenarnya dia tuh sempurna atau tidak sempurna? Kalau bilang pertanyaannya saya benar. Tidak sempurna. Nah, kalau dia bilang saya benar, berarti sempurna atau tidak sempurna? Ya, jadi sempurna. Padahal tadi Manusia tidak sempurna. manusia itu tidak sempurna. Jadi wajar nggak kalau suami istri misalnya kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, wajar nggak? Wajar. Nah kalau memang wajar, kenapa ketika berantem tuh dua-duanya merasa benar? Karena egonya. Nah, Bapak Ibu sadarnya ini? Iya, sadar tadi. Padahal tujuan kita berumah tangga itu untuk berantem atau untuk harmonis? Harmonis. Tapi ketika emosi itu tidak Ini makanya saya mau kupas ini. Iya. Jangan-jangan tujuannya harmonis tapi prakteknya malah berantem. Iya. Berarti ketika berantem tuh dia tuh sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Nah, biasanya Bapak Ibu lebih banyaknya sadar atau tidak sadar? Banyak tidak sadar. Gimana ini? Bapak paham ini? Kan ini hal yang simpel sebenarnya. Iya, iya. Jadi sebenarnya rumus yang kedua untuk berumah tangga tuh gampang, saling mengalah. Makanya saya perjanjian waktu itu dengan istri saya setelah saya waktu itu beres dengan masalah saya. Pokoknya mah nanti kalau kita ribut, omongan yang keluar pertama kali saya bilang saya salah atau mamanya salah. Setuju? Karena tujuan kita adalah harmonis. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ini saya cerita langsung keluarga saya. Jadi kalau saya ribut sama istri, udah mah saya yang salah. Enggak Pak, saya yang salah. Jadi berantem nggak jadi? Rebutan salah. Nah itu selesai. Salah. Karena mau menunjukkan saya benar pun untuk apa kalau tidak harmonis? Jadi ternyata harmonis itu tujuan utama. Dan ketika kita mau mengakui diri kita saya salah dan saya salah, ego kita turun nggak? Iya, Maka ketika turun, iblis tidak bisa menggoda. Nah selama ini Bapak Ibu jujur, kalau berantem itu ngakunya saya salah atau saya benar? Saya benar. Saya benar. Pak, nah itu yang terjadi. Jadi ternyata kalau misalnya nih, tolong dijawab ya. Kalau misalnya suami benar, istri benar, harusnya kalau benar ketemu benar berantem tidak? Ya. Nggak, kalau benar ketemu benar. Ya. Tidak dong, benar ketemu benar. Berantem nggak harusnya? Enggak. Nah, tapi kalau merasa benar ketemu merasa benar, berantem nggak? Jadi suami istri berantem itu karena benar atau karena merasa benar? Merasa benar. Nah, kenapa suami istri tiba-tiba kalau berantem munculnya merasa benar? Ternyata di Al-Quran disebutkan di surat 15 ayat 39. Ayat 39. Kenapa kita jadi bilang merasa benar? Silahkan. 15 ayat 39 surat Al-Hijr. Ya, iblis berkata. Siapa yang ngomong? Iblis. Iblis ngomong apa? Kita perhatikan terus. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Salah satunya yang kita bahas adalah suami dan istri akan dibuat kejahatan terasa indah. Dan terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Baik, jadi saya mau nanya nih, cara iblis membuat suami istri berantem itu bagaimana caranya tadi menyesatkannya? Terasa indah. Nah, kejahatan
terasa indah. Jadi meskipun nanti ibu salah, bapak salah, kira-kira dia akan ngaku salah atau tetap merasa benar? Merasa benar jadinya. Bapak ibu ngerti nggak selama ini begitu? Baru sadar Nah, sekarang. jadi awas ya, jadi bapak ibu, iblis itu akan menyesatkan bapak ibu. Dan caranya adalah meskipun bapak ibu salah, bapak ibu tetap akan dibuat merasa benar. Supaya apa? Supaya akhirnya bapak ibu nggak sadar bahwa dua-duanya ini ternyata tetap belum sempurna gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya rumah tangga tuh nggak rumit kalau dari awal kita tuh sadar kita tuh tidak sempurna. Jadi nanti harusnya statement yang benar ketika yaudah lama saya salah. Oh nggak, saya yang salah. Padahal saya mau bertanya, toh salah atau benar pun memang bapak ibu dapat apa? Ayo, misalnya bapak ibu benar, suami salah, atau suami benar, istri salah. Memang kalau dengan benar, bapak ibu dapat apa? Yang ada kan cuman merasa lebih benar daripada istrinya atau daripada suaminya kan? Merasa puas kayaknya. Nah, dan itu memang target iblis. Jadi kalau ibu jangan kaget, ibu meskipun salah, suami tetap salah, tetap nanti akan dibuat tetap merasa benar. Targetnya itu begitu, Bu. Makanya kalau suami istri berantem, pasti targetnya adalah yang penting saya benar, dia salah. Atau saya salah, dia benar. Dan ini bertahun-tahun Bapak Ibu jalani tanpa disadari. Benar nggak? Benar. Ternyata sikap merasa benar itu memang menjadi godaan iblis kepada semua manusia. Atau gini ya Ustadz, seumpama baru suaminya marah-marah, ibu-ibu mendingan kalau nggak bisa ngomong, ya saya yang salah, mendingan diam ya tadi. Nah, cuman kadang-kadang diam itu menerima atau sakit hati. Sakit hati itu juga, Umi. Nah, ya. Berarti kan bagaimana caranya agar diam kita tuh jangan memendam atau sakit hati kan? Baik, itu lanjutannya. Tadi kan surat 15:39 itu lanjutannya. Coba diulang aja 15:39 dan 40 sekarang. Silakan. Diulang lagi. Iya, iblis berkata, baik. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Berarti semua akan disesatkan ya? Iya. Jadi ini yang bicara siapa? Iblis ya? Iblis janji akan menyesatkan mereka semua. Ini iblis yang ngomong. Nah 40-nya coba perhatikan. Terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Kecuali. Berarti iblis sendiri mengatakan, tapi ada loh golongan yang tidak bisa saya sesatkan. Berarti golongan ini sadar atau tidak? Sadar. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Coba bahasa Arabnya apa? Terpilih itu apa? Hilang ibadaka minahumul mukhlasin. Terpilih itu mukhlasin. Mukhlasin itu apa? Orang-orang yang ikhlas karena Allah. Jadi syarat kunci utama kalau Bapak Ibu ingin harmonis di dalam rumah tangga, siapapun orangnya, berarti suami istri itu harus mulai fokus menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu karena Allah atau karena suami istri kita baik? Benar ya? Misalnya gini, ibu buat nasi goreng nih buat sarapan suaminya ya. Saya lakukan buat nasi goreng ini buat karena Allah. Lakukan ya. Akhirnya ngasih ke suami nasi gorengnya. Terus suami bilang, nggak enak mah nasi gorengnya. Ibu tersinggung atau tidak? Tersinggung biasanya. Nah iya mak. Biasanya. Iya wajar. Nah saya ulang ya. Tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu ingin harmonis yang tadi Umi sampaikan sampai langgang, berarti kata kuncinya cuma satu. Bapak Ibu harus mulai mengikhlaskan hatinya, bahwa saya taat kepada suami itu bukan karena suami saya baik. Saya taat kepada suami hanya menjalankan perintah Allah. Suami menafkahi keluarga, menafkahi istri itu bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi saya hanya menjalankan perintah Allah. Jadi kata kuncinya cuma satu untuk harmonis itu, yaitu apa? Lakukan semua itu hanya karena menjalankan perintah Allah. Jadi yang dilihat itu suaminya atau Allahnya? Allah. Berarti misalnya tiba-tiba suami dipotong gajinya setengah gaji, terus ibu dikasih setengah gaji, kira-kira ibu marah atau terima? Ngomel. Kalau sekarang terima. Jadi coba dilatih ya Bapak Ibu. Jadi semuanya, mau metodologi apapun Bu, ya saya ulang ya, mau metode apapun dalam rumah tangga, kalau tidak dasarnya keikhlasan, jangan harap Bapak Ibu bisa harmonis sampai langgeng.
Karena kalau yang namanya keikhlasan itu, satu, iblis tidak bisa menggoda. Yang kedua, doa orang ikhlas itu akan dikabulkan. Akhirnya Bapak Ibu berdoa dengan keadaan ikhlas, ya Allah jadikanlah keluarga saya pasangan di dunia dan di akhirat. Kira-kira kalau begitu suami berani centil nggak? Ya, enggak, Ustaz. Nah, ini kayaknya ibu-ibu ada yang ditanyakan. Nah, silakan kalau misalnya ditanya. Mungkin ada yang simpel ya, silakan. Ya. Ini cerita tadi yang masalah masakan. Ini suami saya ikhlas karena ikhlas atau karena menghargai saya. Saya sering kan begini, kalau saya masak kadang-kadang tidak enak. Saya tanya gimana ya? Mohon maaf, ini saya jujur aja gitu. Karena saya menghargai masakannya tidak enak. Oke. Gitu. Nah, Mungkin kelebihan garam. Iya. Gimana itu berarti karena ikhlas atau karena menghargai? Makanya saya bilang, pokoknya tugas ibu tuh tidak perlu berpikir dulu komentarnya. Niat ibu masak tuh apa? Biasanya kan niat masak kita selama ini untuk ngasih sarapan ke suami, untuk ngasih sarapan ke. Makanya sekarang diluruskan. Pokoknya ya Allah, niat saya mengabdi kepada suami itu hanya taat menjalankan perintahmu. Tapi saya tidak sakit hati. Loh iya, maksudnya tuh kan kalau yang tidak sakit hati sudah alhamdulillah ya. Maksudnya kan kadang-kadang kalau Bapak Ibu perhatikan pertengkaran kecil itu kan di pertengkaran besar itu biasanya kan diawali dari pertengkaran kecil kan? Akumulasi, merasa bertahan, merasa berat gitu kan, merasa menahan, akhirnya apa? Tidak menerima. Saya sudah capek-capek masak, saya sudah bangun dari pagi, kok kamu nggak menghargai saya? Kan begitu biasanya. Iya, biasanya. Makanya biar iblis tidak masuk di situ, biar Bapak Ibu jangan sampai dibisiki merasa benar, Bapak Ibu harus dari awal niatnya lurus, harus karena Allah. Nanti apapun yang terjadi kepada Bapak Ibu, misalnya suami komentar, atau istri cerewet, atau apapun itu, Ibu Bapak sudah meluruskan niat itu. Jelas ya Bapak Ibu? Karena di surat 17 ayat 65 sampai Allah tuh ke orang ikhlas tuh begini Bu, janjinya Bu. Coba. Surat 17 ayat 65. Allah tuh janji ke orang yang ikhlas itu luar biasa. Makanya kalau rumah tangga sudah ikhlas sudahlah beres, anak semua akan beres. 17 ayat 65. Ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku yang engkau dalam hal iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Kenapa? Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi Allah tuh berjanji akan menjaga orang-orang yang hatinya ikhlas, Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya iblis tuh paling kesel kalau ibu atau suami atau istri mulai ikhlas di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Makanya digoda ya Ustadz ya. Pasti karena dia nggak terima Bu. Kadang dalam hati kan digoda gini. Nah makanya. Kamu tuh sudah capek, sudah nyapu, ngurusi anak, sudah masak dan lain sebagainya, itu bisikan-bisikan seperti itu Ustadz ya. Bener nggak Bu? Biasanya kayak gitu. Udah capek masih dipaido kalau orang Jawa ya. Masih disalah-salahkan nggak terima. Nah makanya. Padahal kalau Bapak Ibu sudah ikhlas, hal-hal itu akan ada atau tidak? Nggak ada, karena ibu hanya konsentrasi bagaimana supaya Allah ridho, bagaimana supaya Allah senang sama kita, kan cuma itu sebenarnya. Jelaskan ya Bapak Ibu nih. Iya. Ya, silakan. Tambah 2 tambah 3 ikhlas. Jelas ini Bapak Ibu semua ya. Jadi sebenarnya halnya sederhana. Mungkin kan ibu punya anak yang akan nikah nanti kan. Jadi dasarnya tolong yang ditanamkan tuh keikhlasan dulu. Karena nikah itu kan perintah Allah, betul nggak? Karena nikah perintah Allah dan menjalani rumah tangga pun perintah Allah, maka wajar harusnya Bapak Ibu melakukan apapun tuh niatnya harus karena Allah dulu. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu melakukan tidak niat karena Allah, kira-kira sia-sia atau ada manfaatnya? Sia-sia. Apa rumah tangga kalau tidak didasari karena Allah. Jadi ini ibu-ibu sangat penting ya Ustadz ya. Bapak mama juga penting sebenarnya. Paling utama ibu-ibu, karena kadang bapak itu segagah apapun tuh kalah dengan ibu-ibu itu. Karena kalau ibu-ibu sudah ngomong seperti ini, udah hatinya itu sudah itu sudah melemahkan suami lah ini. Oke. Ini sedikit buat motivasi saja ya, Umi ya, semua dan yang jamaah yang lain gini. Saya tuh pernah waktu itu kajian di daerah Jawa Tengah, tapi saya nggak mau sebutkan kotanya ya, kasihan ya. Jadi ada seorang istri cerita kepada saya, Ustadz tolong dong Ustadz, kenapa suami saya, ini real ya, ini saya nggak bukan minta izin mau poligami. Jujur,
Ada nggak seorang istri yang bisa menerima dengan ikhlas ketika suaminya misalnya mau mengatakan poligami, tapi dia izin, Bu? Luar biasanya dia berani izin. Ada yang ikhlas, Pak? Ya ada, tapi misalnya jarang lah ya, Bu ya, 1001 lah. Wah, pilih satu atau dia. Ini ibu-ibu di sini ikhlas nggak kalau kayak gitu? Oke Ada ya. yang ikhlas. Bagus kan, gitu kan? Iya. Nggak apa, memang dia cerita gitu. Dia sudah 2 tahun, Bu, selalu minta si suaminya tuh jujur, tolong mah gimana diizinkan. Enggak, karena gurunya mengatakan silakan kamu poligami, tapi istri kamu harus ridho. Karena kalau tidak, tanda kutip, istrinya bisa sakit hati, nanti mendoakan malah menjadi mengacaukan semuanya. Yeah. Nah, kan gitu kan? Ini real kok. Nah, terus apa yang terjadi? Saya waktu itu memang sedang ngisi kajian tentang masalah keikhlasan. Dan salah satunya adalah keikhlasan dalam rumah tangga. Cuman yang waktu itu saya tekankan, yang tadi saya kajian kita, yang tadi itu, Mi, saya jelaskan kan, doa orang ikhlas itu adalah dikabulkan oleh Allah. Yang tadi di surat 29 ayat 65. Nah, terus si istrinya saya sampaikan, Bu, kalau saya jadi ibu, daripada ibu misalnya ngecek WhatsApp-nya, ngecek suami kemana, kan lelah kan? Lebih baik ibu jadi ikhlas dulu. Loh, enak aja Ustadz. Loh, tenang dulu. Saya bukan maksudnya ibu mengikhlaskan, saya bilang. Maksud saya tuh sikap ibu ikhlas dulu terhadap apapun yang suami lakukan. Supaya apa? Supaya nanti ketika ibu ikhlas, doa ibu dikabulkan. Oh, begitu Ustaz. Itu maksudnya. Oh, ya, bukan ikhlas karena apa mau dipoligami ya. Saya kan namanya, saya juga melihat bahwa setiap manusia kan kadang sulit untuk ngomong. Cuma maksud saya tuh, rumusnya adalah semua kejadian yang menimpa kita itu bisa terjadi atas izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Berarti sekarang yang bisa nolong ibu itu WhatsApp, bayar orang untuk buntutin suami ibu, atau ikhlas kepada Allah. Ikhlas karena dia diam tuh baru sadar, Bu. Nah, terus jadinya gimana Ustadz? Pokoknya nanti kalau suami ibu misalnya ngomong, "Mah, saya mau poligami." Kan ibu udah 2 tahun nih, enggak marah kan terlalu begitu. Wajar saya bilang. Cuman sekarang coba ibu terima dulu itu sebagai kejadian atas izin Allah. Terus ibu nanti berdoa. Jawabnya gimana tadi jawabnya? Ya, jadi saya bilang pokoknya terima dulu ini atas kejadian atas izin Allah. Setelah itu ibu tolong berdoa. Tapi harus dalam keadaan hatinya ikhlas. Ngerti ya? Jadi saya ajarin gitu. Nah, apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi. Jadi ceritanya setelah kajian saya itu dia pulang ke rumah. Ini real kok. Bada Isya suaminya pulang. Kan suaminya selalu tuh nanya. Pas si suaminya datang, terus si istrinya ngomong gini, si suaminya, "Mah, boleh nggak? Diizinkan nggak?" Nah, karena istrinya sudah belajar bahwa ibu terima dulu atas izin Allah, dia bilang, "Pah, bentar dulu, Mama mau sholat istikharah." Jadi dia sudah mulai bisa menerima. Suaminya kan kaget, loh tumben kok istri saya nggak marah. Wah, jangan-jangan sudah mulai luluh. Pikiran dia begitu. Nah, akhirnya dia terima. Terus dia sholat istikharah. Setelah sholat istikharah dia bilang, "Ustadz, saya pelong sekali ini karena Allah." Dia bilang, "Ya Allah, tolong ya Allah, saya bukan melarang suami saya poligami. Tapi cuman saat ini saya belum sanggup ya Allah." Dia ikhlas beratnya, Bu. Tolong berikan keputusan yang terbaik. Tapi kalau saya boleh memilih, saya tidak ingin dipoligami. Tapi dia dalam kondisi ikhlas. Apa yang terjadi? Besoknya, kan biasanya dia tiap hari itu selalu nanya ke istrinya begitu. Suaminya nggak sama sekali lagi ngomong tentang poligami. Kenapa? Doa istrinya dikabulkan, hatinya tiba-tiba dihilangkan dari rasa itu. Masya Allah. Nah, ini real loh, Bu. Iya. Artinya apa? Ternyata dengan kalau kita benar-benar ikhlas di dalam menjalani hidup, kan Allah memang menjamin doa kita dikabulkan. Allah menjaga hati kita, dan ternyata suaminya sama sekali nggak sadar. Jadi kayak tiba-tiba langsung berubah aja total gitu loh. Ya, coba kalau misalnya kondisi itu si ibu nggak terima, marah-marah, mungkin ceritanya lain kan. Nah, saya bilang, kenapa kita kalau sudah ada caranya di dalam Al-Quran, kenapa kita tidak mengikuti saja? Malah kita hanya fokus dengan hawa nafsu kita, emosi marah kan. Kecuali kalau emosi marah itu bisa membuat suami ibu tidak jadi, silakan gitu loh. Tapi menurut saya keikhlasan itu lebih penting dibanding segalanya. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, ternyata kan bisa selesai dengan doa ikhlas kita kepada Allah kan.
Nah, tolong ibu-ibu ya, biasanya kan selalu jadi objek ya. Iya, betul. Nah, mulailah berpikir jernih. Toh emosi juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi, akhirnya si ibu itu cerita ke saya balik lagi, terus dia nangis, Ustaz, iya ya, kenapa saya nggak dari dulu aja, harus bertahun-tahun, kok harus paham baru ternyata setelah saya mengikhlaskan kondisi ini, akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Masya Allah, nah, jadi gitu. Ini luar biasa ya Ustadz ya. Ini real. Jadi ini seumpama kita jalankan, apalagi seorang ibu ya, kita menjalankan dengan ikhlas apapun yang kita lakukan karena Allah, dan apapun yang kita terima dari keadaan apapun itu ikhlas, insya Allah tidak ada pertengkaran, tidak ada perceraian. Nah, mudah-mudahan ilmu yang sangat luar biasa ini bisa kita terapkan kepada kita semuanya, khususnya yang ada di sini dan juga pemirsa baik suami dan istri. Masya Allah ya Ustadz ya. Nah ini semua kalau berdasarkan Al-Quran, Masya Allah semua ada solusinya. Pesan Ustadz apa untuk suami, apa untuk istri apa? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua orang yang niatnya berumah tangga, baik yang sudah atau yang belum, pasti menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Di dunia menjadi keluarga harmonis, dan di akhirat pun semua diselamatkan dari api neraka. Nah, kalau memang harusnya logikanya kalau tujuannya sama, berarti kan tinggal bagaimana langkah demi langkah agar kita mencapai tujuan itu. Ternyata tidak ada cara lain Bapak Ibu harus mengikuti apa aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata rumus mutlak yang pertama, mau suami mau istri semua harus mulai dari hatinya, itu niatnya harus karena Allah saja. Masya Allah, luar biasa. Nah ini pemirsa, mudah-mudahan ilmu saat yang kita dengarkan saat ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita laksanakan bersama. Amin Allahumma amin. Dan kita akan ketemu kembali di acara ngopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.